BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Oke, sobat pembelajar, kita sudah kedatangan salah seorang narasumber. Ini podcast spesial ini, Mbak. Ya. Podcast spesial, kenapa spesial? Karena ketiga. Ya, ketiga itu setelah kedua. Jadi spesialnya karena setelah kedua, ya. Oke. Jadi kita sudah menghadirkan Ibu Isma Alfah, benar ya? Saya menyebutnya, Mbak. Iya. Iya, saya nyebutnya Mbak atau Bu nih enaknya? Enaknya gimana, Mas Pulung? Atau Teh atau gimana? Kita supaya lebih santai, Mas Pulung, saya panggil Mas Pulung. Oke, baik. Mas Pulung panggil saya Mbak aja ya. Ya, oke, Mbak. Mbak Isma ya, saya panggilnya. Iya. Oke. Nah, kita sudah kehadiran Mbak Isma. Mbak Isma ini salah satu tim ya yang merumuskan, salah satunya merumuskan ya, atau apa namanya? Yang berkecimpung di area SPKN. Apa itu SPKN? Nanti kita akan diskusi lebih lanjut mengenai SPKN itu sendiri. Ya, oke, selamat datang ya Mbak Isma. Ya, kita saat ini kita melayani ya, kalau di Korpu, BPK Korpu ini sekarang pembelajar tidak hanya melalui diklat saja. Ya, dulu kita tahunya hanya diklat. Sekarang kita belajar bisa melalui podcast. Betul. Bisa melalui micro learning, banyak sekali game, permainan dan sebagainya. Dan ini salah satu metode pembelajaran melalui podcast yang nantinya bisa menambahkan atau menambah kapasitas sahabat pembelajar di BPK kita tercinta ini ya. Nah, kali ini kita sedang mengangkat topik masalah SPKN. Yes. Seru banget nih kayaknya. Ya, SPKN ini. Ya. Nah, ngomong-ngomong SPKN nih, Mbak, karena orang taunya SPKN, kan, ada ujiannya. Ini, saya sendiri. Jadi momok ya gitu ya. Jadi momok, saya sendiri belum pernah ujian nih kan. Nah, gimana? Termasuk Mbak Isma juga termasuk bikin soal juga. Ya, kami pernah menyumbangkan lah. Menyumbangkan. Berarti nanti mungkin setelah podcast ini selesai, saya bisa nanya-nanya ya. Ini masalah kisi-kisinya ya. Oke, baik. SPKN nih, Mbak Isma. Kita bicara ke SPKN. SPKN sendiri sejarahnya gimana sih? Oke nih, kayaknya pagi-pagi pertanyaannya udah bicara sejarah dulu. Ya, bicara sejarah dulu. Oke, Mas Pulung dan sobat pembelajar ya, saya senang sekali nih diundang Mas Pulung untuk ngobrol-ngobrol tentang SPKN nih. Meskipun saya juga masih banyak hal ya yang harus saya pelajari juga. Mungkin sedikit berbagi ya Mas Pulung ya, tentang apa yang saya tahu. Mungkin beberapa tahun terakhir ini memang saya kebetulan ada di Litbang Pemeriksaan Keuangan ya, Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan di Direktorat Litbang. Salah satu tupoksi kami di Litbang itu adalah melakukan kajian dan pengembangan standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, salah satunya itu mungkin saya sedikit berbagi. Jadi kalau kita lihat sejarahnya nih, kita sekarang udah tahun 2021. 2021. Saya buka-buka lagi, ternyata SPKN ini sudah melalui perjalanan yang cukup panjang. Sudah mulai ya, dari kapan nih mulainya muncul SPKN ini? Kita mundur aja kali ya. Kalau yang sekarang nih 2021 yang berlaku adalah SPKN 2017. Iya. Nah, sebelum SPKN 2017 ternyata BPK sudah punya juga SPKN 2007. Iya, itu kan saya masih belajar deh 2007. Iya, sama. Ya. Saya juga belajar itu. Kemudian sebelum itu ternyata kita juga punya namanya Standar Audit Pemerintahan tahun 1995. Standar Audit Pemerintahan, SAP ya? SAP. Iya. Warnanya kuning dulu, saya waktu baca-baca itu di perpus ada kayaknya warnanya kuning. Tahun 2000? 1995 Mas. 1995. Ini zaman Orde Baru nih berarti ya. Zaman Orde Baru, belum reformasi. Belum ya, reformasi kita. Jadi belum lahir Undang-Undang Keuangan Negara gitu ya. Jadi belum, ya zaman kita masih kuliah kali ya Mas Pulung ya, 1995. Kayaknya saya masih SMA deh Mbak. Oh iya ya, SMA. Sama Mas Pulung, saya juga masih SMA ternyata. Ini zaman Orde Baru ini, zaman GBHN. Ya, zaman GBHN. Nah,
ternyata sebelum lahir SAP itu BPK juga sudah punya cikal bakal gitu ya, meskipun namanya bukan standar, Mas Pulung. Oke. Jadi zaman dulu tahun 76 BPK tuh sudah menerbitkan namanya norma pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara. Namanya norma. Namanya ya, norma. Norma kesusilaan, Iya. norma sopanan ya. Nah, itu yang kita pelajari dulu waktu belajar PMP. Iya, kan? betul. Norma-norma. Nah, dulu BPK ternyata udah punya tuh tahun 76 norma pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara. Ditetapkan zaman pada waktu itu ketua BPK-nya Pak Umar Wirahadikusuma. Pak Umar Wirahadikusuma. Kita juga belum lahir kayaknya ya Mas Pulung ya. Kayaknya belum deh gitu ya. Ini generasinya beda, Mbak Ita. Iya di Oh, yang sekarang jadi gedung di BPK itu ya. Betul, salah satu diabadikan ya dalam nama Gedung Umar Wirahadikusuma ya. Jadi di zaman Pak Umar Wirahadikusuma kita sudah merintis tadi norma. Jadi norma kemudian berubah jadi standar audit pemerintahan 95, baru 2007 jadi standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, kalau kita lihat yang di tahun 1976 itu ternyata kenapa namanya kok belum standar gitu ya. Mungkin saya hubung-hubungkan sama lingkungan saat itu di kalangan profesi akuntan, ternyata nama standarnya juga belum bernama standar gitu Mas Pulung. Jadi pada waktu itu profesi audit ya, IAI itu Ikatan Akuntan Indonesia itu sudah ada dan menerbitkan standar juga, sebenarnya cikal bakal standar juga, namanya norma-norma pemeriksaan akuntan. Itu masih norma-norma ya. Makanya pada waktu itu kita juga menyesuaikan mungkin ya judul dari standar kita itu juga masih norma-norma karena lingkungan pada waktu itu juga ya judulnya norma gitu. Nah, kemudian di tahun 95 yang tadi SAP 95 itu sudah mulai menggunakan judul standar, ya kan? Standar audit pemerintahan. Pemerintahan. Oh, tidak bicara pemeriksa ya waktu itu ya? Belum. Jadi judulnya memang standar audit pemerintahan. Dan kalau kita lihat isinya, ternyata memang di situ dinyatakan bahwa standar audit pemerintahan SAP 95 ini tidak hanya khusus buat BPK. Iya, jadi ada semacam ya, ada instansi lain yang menggunakan betul, juga. Mas Pulung, di sana dinyatakan bahwa standar ini diberlakukan untuk seluruh jajaran aparat pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional. Betul. Seperti apa Mbak? Jadi termasuk juga BPKP. Betul, waktu itu kan sudah ada BPKP juga ya. Iya. Jadi dinyatakan begitu untuk seluruh jajaran aparat pengawasan fungsional, termasuk baik inspektorat maupun eksternal. Berarti APIP juga gitu kan ya. APIP termasuk inspektorat gitu ya. Dan eksternal. Betul. Jadi pada waktu itu BPKP juga udah harus pakai SAP kita juga gitu ya, SAP 95. Nah, kemudian tadi kan ada perubahan dari mulai norma, kemudian ada standar audit ya, kemudian jadi SPKN tahun 2007 kan. Ada perbedaan signifikan nggak sih Mbak di masing-masing ini? Ada ya, pastinya kalau saya lihat dari sisi yang pertama mungkin dari sisi referensinya. Referensinya ini kan juga mempengaruhi bagaimana isi standar aturan-aturan yang mendahului aturan yang mendasari kenapa disusun standar atau SPKN tersebut. Jadi kalau di era tahun 1976 ya pasti landasannya waktu itu kita masih Undang-Undang Nomor 5 tahun 73 ya tentang BPK yang kita juga belum lahir waktu itu ya. Iya, kemudian terkait yang pertama referensi pasti berbeda ya karena ada perkembangan. Kemudian yang kedua dari sisi isi standar juga dari sisi isi standar juga.
Kalau kita lihat di norma pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara di tahun 76, tapi itu sudah mirip sebenarnya Mas Pulung. Sampai sekarang juga ada benang merah yang selalu kita pakai juga gitu loh, yang nggak berubah juga gitu. Jadi ya. ada pola yang sama. Ada pola yang sama, ya. Jadi di tahun 76 itu kita sudah punya namanya norma umum. Norma umum. Begitu jadi SAP 95 namanya standar umum. Iya. Kemudian di SPKN 2007 kita juga punya standar umum. Standar umum. Iya. Jadi ada pola-pola yang sama 2017 sama juga kita punya standar umum. Nah, jadi ini satu pola yang sama gitu ya. Iya. Oh, kenapa ada gitu ya? Ternyata standar umum ini isinya adalah suatu persyaratan yang sangat basic dan berlaku untuk seluruh pemeriksa ketika dia melakukan pemeriksaan apa saja gitu ya. Misalnya menyangkut yang pertama independensi. Ya, namanya auditor harus independen gitu ya. Jadi dari dulu, dari zaman pertama norma-norma norma pemeriksaan keuangan atau tanggung jawab keuangan negara sudah punya itu gitu ya, independensi. Kemudian auditor harus memiliki keahlian profesional. Nah, itu ini ada di dalam juga jadi nilai-nilai BPK itu ya, Mbak, jadi keluarnya. Atau lebih dulu mana? Nilai-nilai BPK-nya dulu atau IIP SPKN? Iya, betul. Iya, IIP. Ya, mungkin sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada Mas Pulung dari dulu ya, kalau menurut saya ya. Tapi mungkin nanti Mas Pulung atau Bapak Ibu pembelajar di sini juga bisa ini juga ya. Kalau nilai-nilai itu kan mungkin dulu sudah ada tapi belum terkodifikasi menjadi sebuah nilai-nilai BPK yang kita apa ya Mas Pulung ya, kita jadikan sesuatu yang resmi ya, masuk dalam kode etik. Kalau bahasanya BPK itu dikristalisasi. Nah, begitu itu Mas Pulung, ya. dikristalisasi. Tapi itu kayaknya pembahasan nanti deh. Itu kayaknya ada pembahasan lain ya. Karena saya juga penasaran dulu, setahu saya ketika masuk di BPK itu kita taunya nilai-nilai itu Sabta Prastya Jati kalau nggak salah. Itu benar Mas Pulung. Jadi di norma-norma 76 itu dimuat di situ. Sabta Prastya Jati itu dimuat ya, untuk tadi ya, supaya tadi kristalisasi nilai-nilai dan nanti menginternalisasi juga ya di dalam diri para auditor gitu ya, nilai-nilai tersebut. Itu dimuat Mas di tahun 76 ya, itu. sampai saya hafal lagunya itu, kalau lagu sekarang kan sudah ganti jadi IP. Nah, kembali ke SPKN. Nah, saya mau tanya dulu sebelumnya, SPKN sendiri yang sekarang ada sebenarnya, kalau tadi SAP itu ternyata ada pihak-pihak di luar BPK yang menggunakan. Nah, kalau SPKN sendiri apakah juga standar yang digunakan oleh instansi lain seperti SAP ya, atau hanya BPK bedanya? Oh ya, tadi kayaknya saya juga belum selesai ya. Tadi ketika ngomong 95 bahwa ternyata SAP 95 itu dipakai juga oleh pihak luar BPK. Nah, di SPKN 2007 sama Mas Pulung, ditetapkan di peraturan BPK nomor 1 2007 itu bahwa SPKN ternyata tidak hanya dipakai oleh BPK tetapi juga dipakai oleh pihak di luar BPK. Siapakah itu? Tapi ada sedikit berbeda tuh dengan SAP 95. Kalau SAP 95 kan menyatakan bahwa itu digunakan ya oleh aparat pengawasan fungsional internal maupun eksternal. Nah, di 2007 ini sudah mulai geser. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa SPKN digunakan oleh APIP. Tetapi di sana dinyatakan SPKN ini dapat menjadi referensi bagi dapat APIP. Menjadi gitu ya? Iya. Oke, berarti tidak wajib gitu? Tidak wajib. Dapat menjadi referensi bagi APIP untuk mengembangkan standarnya. Oke, berarti APIP ini punya standar sendiri yang bisa dikembangkan dari sana. Betul, Mas Pulung. Jadi di 2007 dinyatakan seperti itu karena ya ini tentunya berkaitan dengan lingkungan yang ada saat itu ya, di mana pemerintah juga sudah mulai
menerbitkan waktu itu ada ketentuan PP nomor 60 tahun 2008 kalau nggak salah, atau nomor 80 tahun 2006, saya lupa kebalik, nomor 60 2008 kalau nggak salah, tentang sistem pengendalian internal pemerintah. SPI ya. Tentang SPIP. Oke. SPIP ya, benar ya. Tentang SPIP ya. Tentunya cikal bakalnya sebelum 2007 mungkin juga sudah ada komunikasi juga ya, arah-arah pengembangannya seperti apa. Nah di situ kan dikuatkan ya, sepertinya peran dari APIP ini sangat ditekankan. Nah di PP SPIP itu. Nah kemudian dalam perkembangannya APIP ini juga mengembangkan standar sendiri. Ada namanya SAIPI, Standar Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Jadi SAIPI ini disusun oleh AAIP, Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Di situ ada BPKP dan para inspektorat di seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Ini yang internal ya? Iya, yang internal. Makanya ada tadi ya, SPKN ini lebih kepada fungsi auditor eksternal. Jadi untuk auditor internal ya menggunakan standar mereka sendiri, tetapi bisa menjadikan SPKN sebagai rujukan dalam pengembangan standar mereka. Nah ini biar sahabat pembelajar juga tahu nih kan, BPK dikatakan sebagai auditor eksternal. Kemudian tadi ada auditor internal. Siapa saja sih kira-kira auditor internal ya di pemerintah itu? Iya, jadi kalau kita ya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 ya. Ini naiknya ke atas lagi itu kan nih ya. Dinyatakan kan bahwa ya terkait dengan keberadaan BPK sebagai satu lembaga pemeriksa eksternal gitu ya. Nah, berarti ada internal pemerintah ini siapa? Nah, pemerintah itu kan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat memiliki mungkin suatu organ yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan lembaganya mereka. Kita kenal BPKP, ya. BPKP ini adalah auditor eksternal internal pemerintah, auditor internal pemerintah secara umum. Pemerintah secara umum. Nah, kita juga kan ada kementerian lembaga ya, ada KLKL, kementerian lembaga. KLKL ini juga punya Inspektorat Jenderal. Ini termasuk juga dari itu termasuk juga APIP tadi, definisi untuk di daerah aparat internal. Di daerah Pemda juga memiliki APIP juga, biasanya namanya Inspektorat Daerah. Daerah. Kalau dulu juga mungkin kita kenal ada istilah Bawasda. Badan Pengawas Daerah. Nah, sama ya fungsinya ya tadi sebagai auditor atau pengawas internal pemerintah di daerah. Nah, sekarang kita bicara di area konten dari SPKN Mas sendiri. Pulung, tadi kan kita baru 2007 nih. 2007 ya, yang 2007. Kemudian baru lanjutannya Mas Pulung gitu ya, kaitannya dengan tadi bagaimana SPKN ini diberlakukan kepada siapa tadi gitu kan ya. Tapi tidak ada perubahan nama ya, 2007, 2017 tetap SPKN. Tetap SPKN. Jadi di 2017 terkait dengan siapa sih yang menggunakan SPKN ini ada sedikit juga yang berubah Mas Purwo. Jadi di 2007 tadi kan ya tadi ya 95 kan tadi eksternal internal. 2007 ternyata penekanannya internal enggak loh ya, karena silahkan dipakai rujukan. Pilihan choice ya tadi namanya bisa digunakan. Dipakai rujukan gitu ya. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara substansi mungkin ada persamaan gitu ya terkait dengan isi dari standar ini. Mereka juga punya standar umum sama juga tuh kayak kita. Lalu di 2017? Nah, di 2007 selain tadi
SPKN tidak diberlakukan kepada APIP, tapi SPKN juga diberlakukan kepada pihak eksternal, Mas Pulung, yaitu akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan sesuai ketentuan undang-undang, gitu ya. Jadi ada misalnya BUMN nih, Mas, BUMN itu diaudit oleh akuntan publik kan? Akuntan publik. Nah, ketika melakukan audit atas laporan keuangannya BUMN, maka akuntan publik itu juga harus berdasarkan SPKN. SPKN itu. Iya. Itu audit yang dilakukan oleh akuntan publik atas dasar permintaannya BUMN atau dari penugasannya dari BPK itu? Dari apa namanya, meskipun bukan penugasan BPK. Oh, artinya ketika BUMN minta audit untuk, kalau yang audit BPK pasti harus sesuai SPKN. Tapi kalau misalnya BUMN sendiri mengaudit, ya, general audit untuk organisasinya, itu tetap menggunakan standar itu atau bisa tidak? Kalau misalnya BUMN itu melakukan audit keuangan, ya biasanya kan ada penunjukan ya. Nah, penunjukan akuntan publiknya ini diproses oleh mereka, tetapi dalam pelaksanaan auditnya harus menggunakan SPKN. Oke, tetap menggunakan SPKN. Tetap menggunakan SPKN. Nah, meskipun dalam pelaksanaannya mungkin BPK juga tidak bisa mengontrol ya, Mas Pulung ya, karena kan ya yang menunjuk mereka gitu kan dari sisi BUMN. Tetapi dalam pelaksanaannya tadi karena misinya adalah untuk mengawal keuangan negara, maka ya diharapkan standar kita ini sama gitu ya, biar nanti kualitas dari hasil audit akuntan publik itu juga ya bisa dimanfaatkan lah oleh BPK gitu ya, dalam rangka ya mendorong perbaikan-perbaikan pengelolaan keuangan negara. Apalagi BPK kan punya kewenangan untuk ngaudit BUMN kan, kita bisa memanfaatkan hasil auditnya para akuntan publik ini untuk perencanaan pemeriksaan kita. Nah, kemudian di SPKN 2017, nah ini di 2017 itu sama, ada kesamaannya. Tadi tetap SPKN ini diberlakukan kepada BPK, kemudian pemeriksaan untuk dan atas nama BPK, yang akuntan publik itu ya, yang kita tunjuk tapi untuk dan atas nama. Kemudian para akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan, ya pemeriksaan di BUMN itu tetap harus pakai SPKN, dan juga para APIP. APIP juga pakai lagi. Di 2017 meskipun tadi tidak wajib. Dikembalikan lagi tuh Mas Pulung. Wajib, jadi wajib 2017 itu menyatakan bahwa dalam hal pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, APIP harus menggunakan SPKN. Jadi ada pernyataan seperti itu di untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tetapi pemeriksaan keuangan enggak. Maksudnya karena apa? Karena APIP tidak punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Yang punya kewenangan melakukan pemeriksaan keuangan dan memberi opini itu adalah BPK. Ya, itu dieksplisitkan seperti itu. Itu di 2017. Sebenarnya di 2007 tidak ada ya, masih sifatnya tidak ada tadi ya, pemberlakuan tadi itu benar-benar jadi rujukan gitu ya. Saja. Kemudian di 2017 tadi ada perubahan tadi ya, bahwa APIP dalam hal pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu harus menggunakan SPKN. Meskipun dalam pelaksanaannya ini juga ya, karena APIP ini kan tadi saya bilang APIP kan punya SAIPI, punya standar auditor sendiri, internal yang diambil dari peraturan yang 2008 tadi ya. Betul, sebelumnya sudah lahir dari ya pengembangan SPIP tadi gitu. Jadi tetapi yang penting dalam ketentuan standarnya tidak ada yang berlawanan. Nah, artinya tetap bisa sejalan dilaksanakan, diterapkan gitu. Tetapi memang sampai sejauh ini BPK juga tidak melakukan evaluasi gitu ya, belum melakukan evaluasi sejauh mana
keterterapan SPKN ini ketika diterapkan bagi APIP. Nah, tadi ada beda yang kelihatan jelas dari SPKN 2007 ke 2017. Salah satunya adalah bahwa di pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ya, itu APIP atau pemeriksa yang lain selain BPK itu harus menggunakan SPKN. Ya. Nah, beda yang lain ada nggak selain beda itu saja di 2007 dan 2017? 2007 dan 2017. Ya. Ada, Mas Pulung. Apa aja ya. nih? Jadi dari sisi struktur. Nah, struktur dan sistematika standar itu secara keseluruhan itu beda banget. Oke, bedanya seperti beda apa? Banget, gitu ya. Jadi kalau di 2007 itu kan yang pertama ada standar umum. Tadi ya standar umum kan semua dari mulai 76 tadi ada standar umum. Kemudian setelah standar umum ada standar per jenis pemeriksaan. Jadi ada standar pekerjaan lapangan untuk pemeriksaan keuangan, ada standar pelaporan untuk pemeriksaan keuangan. Kemudian ada standar pemeriksaan kinerja, ada sendiri, ada standar. Ini yang 2017. 2007. Oh, 2007. Nah, 2007 dulu. Jadi sistematikanya adalah standar umum, kemudian ada standar per jenis pemeriksaan, ada standar untuk pemeriksaan keuangan, ada standar pemeriksaan kinerja, ada standar pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ada 3 ini satu-satu tuh, ada PSP-nya gitu, ada pernyataan standar pernyataan standar pemeriksaannya itu ada diatur sendiri-sendiri. Dan masing-masing jenis standar tadi, misalnya pemeriksaan keuangan ada 2, ada standar untuk pekerjaan lapangannya, ada standar pelaporannya. Sama pemeriksaan kinerja juga sama seperti ada standarnya. itu. Nah, kemudian begitu tahun 2017 itu kan kita udah berjalan 10 tahun ya dari 2007 kan. Nah, evaluasi yang dilakukan atas penerapan standar ini ternyata kok kalau dipikir-pikir isi dari masing-masing standar per jenis pemeriksaan itu juga ada benang merahnya gitu ya, ada yang sama gitu kan. Jadi kenapa sih kok jadi kayak redundant ya? Ini ada pekerjaan lapangan di sini, di sana ada pekerjaan lapangan ada, sama. Padahal sama tuh gitu, karena kita juga ngatur masalah pemerolehan bukti, misalnya komunikasi. Nah, itu juga ada di masing-masing jenis pemeriksaan. Nah, kemudian pada waktu itu arahan dari pimpinan pada waktu itu Kaditama Rehbangnya adalah Pak Sekjen ya, Pak Bahtiar Arif. Kemudian Pak Waka yang membawahi kita di Rehbang itu Pak Sabto. Nah, dari arahan pimpinan ini setuju bahwa sistematika SPKN ini kenapa kita nggak sederhanakan gitu ya, karena begitu diatur sendiri-sendiri per jenis pemeriksaan ada risiko inkonsistensi dalam pengaturannya gitu kan. Karena ada yang misalnya kita ngatur komunikasi di standar pemeriksaan keuangan sama kinerja bisa beda gitu ya, padahal kan sama ya sebenarnya, ada hal-hal yang sama. Nah, arahannya pada waktu itu ya tadi ini untuk memudahkan juga auditor kita ketika mempelajari SPKN dan menerapkannya itu juga tidak terlalu banyak yang dihafal gitu ya, sehingga berulang lagi. Makanya disatukan. Tetapi ada hal-hal yang khusus di 2017 nih, misalnya dari identifikasi kita. Oh, ternyata dalam hal pemeriksaan keuangan kinerja PDTT itu ini nggak bisa sama loh. Masing-masing ini bisa beda. Maka itu juga diatur secara tersendiri gitu ya. Ada klausul yang menyatakan kekhususan tersebut gitu. Jadi sistematika ya, ini bicara tentang sistematika. Ya, bicara sistematikanya 2017 ini berbeda sama 2007. Dan ini juga bagi auditor sesuatu yang baru juga gitu ya. Nggak harus belajar lagi nih, dulu nggak kayak gini. Nah,
kenapa jadi begini. Tetapi ya tadi tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna ya, memudahkan pengguna dalam mempelajari SPKN, sehingga diharapkan nanti penerapannya juga akan lebih mudah lah ya, lebih mulus gitu ya. Meskipun mungkin ketika dievaluasi, oh ada juga risiko-risiko. Ya ini namanya perubahan-perubahan sangat mungkin terjadi. Nah, masih ada lain nggak, sistematika, kemudian dari masalah kewajiban ya terkait dengan masalah penggunaan standar itu untuk eksternal ya. Selain itu masih ada lagi nggak yang vital dari perbedaan SPKN 2007 ke 2017? Mungkin ini juga ya Mas Pulung, referensi. Referensi. Jadi ketika 2007 itu referensi pengembangan SPKN kita kan kita mengacu ke USGAO ya. Jadi standar auditor di Amerika. Gitu ya. Nah, ternyata perkembangan ke sini, perkembangan standar internasional baik yang di kalangan profesi di privat maupun di kalangan auditor pemerintah gitu ya. Kita ngelihat perkembangan yang ada di Intosai itu juga arahnya adalah mengadopsi standar dari IFAC. IFAC itu apa ini, Mbak? IFAC itu International Federation of Accountant gitu ya. Jadi badan yang menerbitkan standar-standar yang terkait dengan profesi akuntan gitu ya. Mulai dari menerbitkan ada standar akuntansi, kemudian ada standar audit gitu ya. Pastinya ada ininya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ternyata perkembangannya Intosai ini juga mengadopsi gitu ya. Mengadopsi pemberlakuan International Standard on Audit yang diterbitkan oleh IFAC. Nah, sementara kita di SPKN 2007 itu kan kita pakai USGAO itu ya. Nah, meskipun di dalamnya kita juga ada klausul bahwa SPKN dalam hal audit keuangan memberlakukan standar profesional akuntan publik yang diterbitkan oleh IAI. Itu dari 2007 kita udah bilang seperti itu Mas Pulung. Iya. Nah, pada tahun 2013 ya, kalau nggak salah 2013, standar yang diberlakukan di SPKN 2007 kita itu ternyata berubah total gitu ya. Benar-benar dia mengadopsi ISA-nya IFAC tadi yang sama-sama dipakai oleh Intosai. Nah, akhirnya ini juga mempengaruhi kita juga gitu ya untuk juga melakukan perubahan di SPKN kita yang pada tahun 2017 itu, karena struktur standar untuk pemeriksaan keuangannya juga sudah berbeda sama sekali lah, sudah ganti lah ibaratnya seperti itu. Jadi kalau dulu arah pengembangan standar atau pendekatan yang digunakan untuk menyusun standar itu lebih kepada rule base gitu ya. Jadi pendekatannya mungkin lebih teknis. Standar itu mengatur hal-hal yang ya sifatnya ketentuan lebih teknis, tetapi sekarang ini perkembangannya itu ke arah principle base. Jadi standar itu harus lebih bersifat mengatur hal-hal yang utama, prinsip yang ya, utama gitu. Nah, itulah di 2017 kita juga menggunakan pendekatan principle base itu. Jadi pengaturan yang lebih detail seperti kayak juklak atau juknis gitu ya, itu ya ranahnya tidak diatur di standar lah gitu, tapi nanti diatur di dalam pedoman. Sebagai turunan dari standar. Ya, pedoman yang bicara mengenai standar ini apa nih yang sudah? Nanti abis ini kita ngomongin tadi ya Mas Pulung ya. Yang apa sih kira-kira gitu ya. Itu sih saya kira mungkin hal-hal perubahan-perubahan. Jadi ada tiga besar ya tadi yang saya tangkap. Satu pertama adalah bicara tentang sistematika. Iya.
kemudian referensi ya, termasuk di dalamnya pendekatannya. Kemudian salah satunya juga masalah kewajiban, tadi juga sempat disinggung di awal bahwa standar itu diperlakukan juga ya, untuk masalah pemberlakuannya pada siapa. Ya. Masih ada yang lain kira-kira, Mbak Isma? Saya kira sih itu ya yang dominan itu. Utama ya. Itu kita bicara tentang sejarah itu. Nah sekarang ketika kita bicara tentang konten, kan? Kontennya dari sistematika tadi kan ada perubahan, ya. Ada yang dipadatkan, dijadikan satu atau apa namanya itu, ada juga yang dipisahkan, ya. Kalau yang dijadikan satu kan misalnya pemeriksaan lapangan atau apa tadi? Ya jadi kita nyambung lagi ya. Tadi kan 2007 tadi yang sistematika umum, kemudian per jenis. Ya, nah sama. Di 2017, maaf ya tadi kelupaan ya Mas Pulung ya. Iya. Ini ada sistematika yang baru yang dulu kita tidak punya namanya kerangka konseptual SPKN. Nah, di 2017 itu mulai ada ya. Ada tuh ditambahkan satu kerangka konseptual SPKN. Ini memberikan pemahaman mendasar terkait dengan pemeriksaan keuangan negara. Kita ambil referensinya dari berbagai regulasi, ketentuan perundangan yang ada yang terkait dengan tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara ini, termasuk di situ ya tugas pokok BPK apa saja yang ada di dalam Undang-Undang 15 2006, Undang-Undang 15 2004. Lah konten-konten itu kita rangkum ya sebagai dasar dari pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara kan ada di situ. Nah, ada kerangka konseptual. Ini yang dulu tidak ada. Meskipun ya kalau dibilang di 2007 kan ada pendahuluan. Ada pendahuluan. Iya. Sebenarnya menurut saya juga mirip juga ya. Karena atau isinya jangan-jangan ganti judul aja gitu ya. Tetapi ada penambahan-penambahan ada penambahan juga. Apa itu Mbak penambahannya kira-kira? Karena di 2017 kerangka konseptual ini juga menjadi sebuah prinsip mendasar dalam melakukan pekerjaan atau tugas pemeriksaan. Nah, di situ kita mengadaptasi dari International Standard ISAI, International Standard of SAI. Jadi standar internasionalnya bagi para SAI gitu ya, yang diterbitkan oleh Intosai. Nah, di situ ada ISAI 100 ya. Basic Principle of Audit Government Auditing ya, atau audit sektor publik, sorry. Nah, di situ konsep-konsep itu kita masukkan juga. Jadi selain tadi kontennya adalah peraturan perundangan terkait dengan keuangan negara, ditambahkan juga dengan konten ISAI 100 tadi. Jadi diadopsi gitu? Iya, tapi juga kita nggak kalau ya adopsi mungkin full sama persis gitu ya, tapi ini diadopsi di sini, dan diadaptasi ya bahasanya gitu. Adopt and adapt gitu ya. Adopsi dan adaptasi, betul Mas. Jadi ada misalnya unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara. Apa saja unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara? Prinsip-prinsip dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Nah, ini ada di dalam SPKN 2017 yang tadinya di 2007 belum ada. Karena masih pendahuluan saja tadi ya. Pendahuluan, meskipun secara regulasi dan sama sih, saya kira sama. Udah ini juga ada di situ. Ya. Kemudian apalagi tadi ya Mas Pulung? Ya terkait dengan konten tadi Mbak Isma. Oh iya, tadi kan kita ngomongin sistematika baru di KK ya. Di KK yang dulu nggak ada. Nah, setelah KK, kalau dulu kan kita standarnya per jenis tuh, jenis pemeriksaan keuangan, kinerja. Di 2017 kita beda tuh judulnya, PSP 200 standar pelaksanaan pemeriksaan. Jadi berdasarkan proses ya Mas ya, proses dalam melakukan pekerjaan pemeriksaan. Ada standar pelaksanaan tuh pertama kerangka konseptual, kemudian ada PSP 100 standar umum,
PSP 200 standar pelaksanaan pemeriksaan, PSP 300 standar pelaporan. Oke, jadi Nah, proses ini kan pemeriksaannya. jadi beda kan? Iya, karena di dalam standar pelaksanaan tadi sudah lebur di dalamnya, ada untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan PDTT juga. Untuk kekhususannya dimasukkan di mana, Pak? Nah, Kekhususan dari untuk masing-masing jenis pemeriksaan tadi? kekhususan per masing-masing itu nanti Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa buka di SPKN-nya. Ada suatu paragraf yang ada sekian gitu, namanya paragraf penerapan ya. Sebentar, saya juga agak lupa pas istilahnya. Judulnya adalah materi penerapan dan penjelasan lain. Oke, gitu. di penjelasan lainnya penerapan dan Di penjelasan materi lain. penerapan dan penjelasan lain, di situ ketika ada kekhususan dari ketentuan yang di atasnya yang mengatur secara umum, maka di situ dijelaskan. Misalnya, dalam hal pemeriksaan keuangan, kesimpulan audit berupa opini. Oke. Itu kan khusus ya. Iya. Kalau di pemeriksaan Keuangan. kinerja dan PDTT judulnya bukan opini. Bukan opini. Apa? Maka itu ditekankan. Oh, jadi hanya penekanan di penjelasan tadi ya, Iya. di bagian. Iya, di materi penerapan dan penjelasan lain. Yang dulu di SPKN 2007 tidak karena tidak sudah ada, karena di sudah satu-satu di masing-masing. couplingnya itu udah beda gitu ya, udah ada kamar-kamar per masing-masing jenis pemeriksaan. Karena di 2017 tadi lebur, maka kita mengantisipasi juga tadi kan pengguna ketika melakukan jenis pemeriksaan yang berbeda, kekhususan yang harus dilakukan di situ apa gitu, apa sama aja tuh untuk pemeriksaan keuangan, kinerja dan PDTT, apa nggak ada bedanya? Pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Perbedaan itu dijelaskan di materi penerapan. Ya, ini mungkin pertanyaannya agak melenceng nih Mbak Isma. Jadi kan seringkali pemilahan model sistematika itu kan seringkali bicara tentang preferensi individu. Mungkin ada pihak-pihak pemeriksa yang merasa bahwa 2007 kayaknya lebih jelas nih. Kenapa? Karena dipisah-pisahkan. Tapi kemudian 2017 ya kita buat lebih sederhana karena satu proses, tapi pengkhususannya dipisahkan dengan penjelasan yang terpisah, kan? Iya. Nah, sangat mungkin nggak ini nanti jangan-jangan di periode berikutnya 2000 sekian nanti misalnya ada SPKN balik lagi gitu kan. Nah, ini seringkali jadi pertanyaan teman-teman pemeriksa nih, sobat-sobat pembelajar ini kan. Jangan-jangan ini pindah lagi gitu kan. Gimana ini Mas Pulung? Jadi benar sekali apa yang disampaikan Mas Pulung tadi ya, kan katanya nggak ada sesuatu yang pasti kecuali perubahan ya. Perubahan itu pasti gitu ya. Jadi kalau nanti berubah lagi itu saya kira pasti. Pasti akan ada perubahan ke sana. Maksudnya mana yang lebih nyaman, lebih applicable gitu kan, dan sesuai dengan perkembangan yang ada juga gitu. Jadi betul sekali Mas Pulung, setelah SPKN itu ditetapkan, itu ada namanya komite SPKN ya Mas Pulung. Komite SPKN ini bertugas melakukan evaluasi keterterapan SPKN. Jadi kita melakukan diskusi-diskusi, kemudian juga mungkin juga survei gitu ya, untuk melihat bagaimana responden atau pengguna SPKN ini ya punya tadi ya, dia punya pandangan atau apa. Nah, ini kita survei Mas Pulung. Di tahun 2019 ya, di 2019 itu kita lakukan survei kecil-kecilan lah untuk melihat ya bagaimana sih preferensi teman-teman gitu. Memang benar ada, saya lupa ya angka pastinya, tetapi memang benar tadi apa yang disampaikan Mas Pulung bahwa ada orang yang preferensinya lebih suka standar tuh per jenis. Karena dia, saya melakukan pemeriksaan keuangan, saya fokus ngelihat ini saja gitu. Saya melakukan audit kinerja, ya udah lihatnya ini gitu kan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ini lebih enak gitu, lebih simple gitu kan ya. Saya nggak perlu ngapalin per masing-masing jenis
standar audit, karena saat ini kan di BPK memang belum ada spesialisasi nih. Iya. Kita yang ngaudit LK juga semester berikutnya bisa ngaudit kinerja. Mungkin nanti kita ngaudit kepatuhan gitu kan. Jadi nggak terlalu switch merubah ini gitu ya. Ada yang seperti itu gitu ya. Jadi macam-macam lah ya Mas Pulung ya dari sisi itu. Nah, kemudian arah kedepannya gimana gitu ya? Atau hasilnya sendiri gimana dari komite dari SPKN ini? Hasil dari komite SPKN ya, dari kondisi gambaran itu memang sangat bervariasi gitu ya Mas Pulung ya. Nah, kemudian di tahun 2020 kemarin itu ada arahan dari pimpinan kita gitu ya, dari hasil ya survei kita juga laporkan pada pimpinan, dan juga pimpinan kita juga mencermati perkembangan yang ada di internasional maupun nasional, bagaimana arah pengembangan standar, terus hasil evaluasi dari kita kan direview oleh BPK negara lain juga ya, hasil evaluasi peer review ini juga menjadi sebuah pertimbangan gitu, bagaimana dalam mengembangkan standar. Di tahun 2020 itu ada arahan pimpinan supaya kita melihat kembali gitu ya, melihat kembali SPKN kita kesesuaiannya dengan internasional standar, karena ternyata ada perubahan Mas Pulung di standar internasional. Tadi kan kita bilang bahwa 2017 ini kita mengacu ke ISAI. Nah, ISAI tahun 2013. Terakhir waktu itu ya? Kan 2013. Kemudian di tahun 2016 akhir gitu, itu ada sebuah forum namanya Deklarasi Abu Dhabi sekitar Desember 2016. Itu memutuskan sebuah perubahan dari ISAI framework yang dulu kita pakai acuan, berubah menjadi International Framework of Professional Pronouncement. Nah, ada perubahan tuh ternyata standar. Cukup signifikan nggak nih Mbak Isma perubahannya? Sebenarnya apa ya? Jadi mereka mengkodifikasi ulang, kemudian ada klasifikasi yang dulunya itu bukan masuk standar, sekarang jadi standar gitu. Ya, lumayan sih ya, lumayan juga gitu ya. Akhirnya berdasarkan arahan pimpinan itu kita juga mencoba melakukan riset terbatas lah ya, untuk melihat perkembangan tadi, kita bandingkan dengan standar kita gitu kan, kira-kira seperti apa nih gitu. Terus arahan pimpinan ya supaya kita melakukan penyesuaian juga nih dengan standar internasional yang ada perubahan-perubahan tadi. Jadi ada potensi, SPKN akan direvisi gitu. Direvisi ya, iya, statusnya direvisi ya, status ya judulnya mungkin revisi gitu, karena kita memang ada keputusan BPK Mas Pulung yang mengatur tentang proses baku pengembangan standar. Itu diputuskan oleh BPK di keputusan BPK nomor 1 tahun 2014 bahwa bagaimana sih kita mengembangkan standar, kemudian siklusnya seperti apa gitu ya, karena kan standar itu nggak cuman disusun terbit udah gitu ya, tetapi dia akan berproses terus-menerus kan, dievaluasi, kemudian hasil evaluasinya seperti apa, nanti akan ada revisi atas standar itu. Nah, kita saat ini bersiap nih, sedang bersiap menuju ke sana ya, tadi dalam rangka untuk ya standar kita yang lebih baik tadi ya, yang karena dibilang itu di undang-undang kan, bahwa ketika mengembangkan SPKN kita harus memperhatikan perkembangan standar internasional maupun nasional. Nah, karena tadi kita punya kepentingan juga ketika direview oleh pihak negara lain gitu ya, ini juga kita pertimbangkan juga gitu kan, bagaimana sih
struktur atau ketika memahami standar kita ini seperti apa. Biasanya kalau di review juga biasanya standarnya juga di review juga ya. Iya, itu juga dilihat gitu ya, karena kan sebagai benchmark kriterianya mereka juga gitu kan ya. Jadi kalau ada peer review datang itu lumayan juga Mas Pulung, jadi translate macam-macam. Iya. Mbak Isma, ini ada satu pertanyaan yang saya tertarik juga. Ini tadi ada istilah mungkin tidak semua sahabat pembelajar itu tahu, yaitu komite SPKN. Iya. Boleh dikenalkan sedikit nih Mbak, komite SPKN itu tugasnya apa dan siapa saja sih yang ada di sana? Oke, iya, makasih Mas Pulung ya. Benar sekali, memang tentang komite SPKN ini belum tentu juga yang baca SPKN tahu gitu ya Mas. Iya, Pulung, karena ya. ini baru saya dengar informasinya, dan sih? saya yakin sahabat pembelajar tidak semuanya juga pernah dengar, atau siapa sih orang yang paling tidak pengen tahu juga ya, Iya. aktivitasnya apa dan sebagainya. Betul Mas Pulung. Jadi di dalam SPKN di peraturan BPK nomor 1 2017 sebelum kita masuk ke lampiran, di situ di pasal-pasal itu disebutkan Mas Pulung, ada saya lupa ya, di pasal 6 ada ketentuan yang berbunyi BPK membentuk suatu komite yang bertugas mengevaluasi penerapan dan mengembangkan SPKN. Oke, jadi tugasnya mengevaluasi ya? Mengevaluasi penerapannya dan mengembangkan SPKN, artinya hasil evaluasi tadi kalau memang harus ditindaklanjuti dengan sebuah revisi, nah dia juga menyiapkan untuk itu. Oke. Nah, dari peraturan BPK nomor 1 2017 ini kan sifatnya sangat mendasar ya. Untuk implementasinya setiap tahun itu ditetapkan ada namanya komite SPKN. Oh, itu setiap tahun? Iya, ada ininya Mas, mungkin tim teknisnya yang setiap tahun ya. Kalau secara keanggotaan komite SPKN ini strukturnya adalah ada dewan konsultatif di situ selaku pengarah ya. Dalam hal ini adalah para pimpinan kita, badan. Iya. Ini sebagai komite pengarah atau dewan konsultatif. Kemudian di bawah itu ada panitia kerja. Panitia kerja komite SPKN. Ini beranggotakan para eselon 1. Oke, Para eselon 1 kerja di seluruh BPK. Nah, secara teknis ya pastinya ini harus ada tim yang mendukung gitu ya. Secara teknis pelaksanaan tugas ini ada tim teknis panitia kerja komite SPKN yang setiap tahun ditetapkan dengan SK Sekjen. Oke. Siapa anggotanya? Nah, anggotanya ini perwakilan dari seluruh satker. Satker ya. Seluruh satker. Tapi memang paling banyak ya mungkin proporsinya ada di Tamarehbang ya. Karena tadi merumuskan, salah satu fungsinya merumuskan juga ya. Betul, ada tupoksinya juga di dalam SOTK. Iya, jadi bukan hanya mengevaluasi tapi juga merumuskan tadi. Iya, ya membuat kajian gitu ya terkait dengan ya pengembangan standar ini. Yang sih itu beririsan juga sih dengan tugas pokok keseharian di Litbang, Direktorat Litbang, tetapi karena di Litbang Pemeriksaan. Oke, di SPKN sendiri yang tertulis di pasal 6 tadi adalah komite ya. Komite. Maka dia harus ada ya. Iya, secara fungsi itu ya di komite ini tadi ya, meskipun sifatnya mungkin ad hoc ya, karena ya tadi kan sebenarnya melekat juga di jabatan-jabatan struktural ya. Nah, kalau tim teknisnya ini juga kita melibatkan narasumber Mas Pulung dari luar. Ada narasumber eksternal yang kita libatkan untuk berdiskusi, memberikan masukan-masukan gitu ya atas konsep-konsep kita atau kajian yang kita buat gitu. Nah, misalnya dari mana itu biasanya? Di tahun 2021 ini kita ada 3 narasumber utama kita. Yang pertama Profesor Mardiasmo. Oke. Iya. Profesor Mardiasmo jadi beliau ini wakil dari IAI juga, akademisi juga gitu ya.
Terus yang kedua itu Profesor Lindawati Gani. Lindawati Gani. Ya, betul. Profesor Lindawati Gani. Dan yang ketiga Bapak Tarko Sunario. Pak Tarko Sunario. Iya, Pak Tarko Sunario ini Ketua Umum IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi karena tadi standar kita ini juga kan dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan keuangan SPKN itu memberikan standar audit yang diterbitkan oleh IAPI. Jadi kita sangat erat nih sama profesi IAPI tadi, makanya kita juga gandeng dengan IAPI ini ya, setiap hal permasalahan atau pengembangan standar yang terkait dengan pemeriksaan keuangan atau standar-standar yang kita juga benchmark ke profesi, maka kita libatkan dari pihak profesi. Begitu, Mas. Oke. Mungkin terakhir ini Mbak, ini kita sudah 1 jam nih. Minum, ya? Oh ya, sambil minum kita ya. Ini ada banyak sekali juga pertanyaan dari sahabat pembelajar juga mengenai sekarang SPKN itu kan menjadi wajib tuh. Anak di BPK, anak baru itu harus lulus SPKN. Menjadi salah satu standar, harus menguasai. Ya kan? Untuk belajar nih, untuk belajar SPKN ada nggak sih tips dan triknya atau cara mudahnya? Karena ini bicara cara belajarnya nih, karena hampir setiap tahun atau dari mulai anak yang pemeriksa yang baru masuk itu sampai yang senior, pemeriksa senior harus menguasai SPKN. Ada nggak caranya, Mbak? Ini agak lompat nih pertanyaannya. Cara mudah gitu ya. Iya. Jangan-jangan saya juga belum lulus. Iya ya. Ini berdasarkan pengalaman dan juga mungkin sharing-sharing dengan teman-teman ya. Namanya belajar standar, membaca standar itu dimanapun tuh kayak menjemukan gitu ya, Mas Pulung ya. Bosen, kayak bahasanya berat gitu kan. Jadi ya emang harus sabar aja kali. Ada nggak produk-produk yang bisa dilihat gitu, misalnya infografis atau apa gitu? Ya. Infografis ya. Jadi kalau dari komite SPKN sendiri memang belum ada. Kita sekarang sedang merintis portal, Mas Pulung. Portal. Ya, portal komite SPKN. Ini harapannya tadi ya supaya para sobat pembelajar juga bisa mengikuti perkembangan gitu ya. Kita lagi ngapain sih di komite SPKN ini gitu kan. Terus perkembangan ini SPKN mau kemana, ada apa gitu ya. Atau jangan-jangan sahabat pembelajar boleh nih, misalnya nanti mau menyumbangkan nih, mereka belajar kemudian menyumbangkan infografis atau bahan-bahan yang bisa micro learning gitu yang bisa dipelajari, boleh juga nih ya. Itu kayaknya sangat oke tuh ya. Karena selama ini nih kita juga masih banyak belajar ya bagaimana sih mengelola komite SPKN ini, Mas Pulung. Karena kan tadi sifatnya juga ad hoc tadi ya, kita punya tupoksi utama. 2007 juga. Sudah ada belum, Mbak? 2007 juga sudah ada kan sebenarnya? SPKN, sudah ada juga. Cuman ya tadi ya kita memang masih tahap belajar, tapi mungkin belajarnya ini harus butuh percepatan ya, Mas Pulung ya. Oke, nanti berarti kita umumkan saja ke sahabat pembelajar, bisa juga membantu nih kan, berkontribusi. Ya, siapa tahu ada sahabat pembelajar gitu yang biasanya anak-anak muda gitu kan, membuat konten yang memudahkan cara belajar. Iya, satu saya teringat, Mas Pulung, di tahun 2018 apa 2017 ada salah seorang teman kita juga nih yang kreatif ya menurut saya. Jadi membuat SPKN versi Android. Iya, jadi sudah ada juga kalau mau di-download di Play Store juga dicari. Ada tuh. Apa judulnya, Mbak? SPKN 2017 kalau SPKN gitu ya. 2017. Coba masih ada nggak ya? Ini SPKN 2017. Iya. Ini warnanya biru. Iya, betul. Ini atas pembuatnya Mas Fuad Arif Budianto ya. Mas Fuad Arif Budianto. Ya, luar biasa. Ini autor, sahabat pembelajar bisa mendownload tapi di Play Store aja ya. Iya, di Play Store. Berarti belum yang untuk App Store belum ya? Belum. Ini bagus sekali dari Mas Fuad Arif Budian. Jadi di situ tampilannya itu apa ya, kayak diklasifikasikan gitu kan ya, Mas Pulung ya. KK misalnya kerangka konseptual, nanti per apa
apa sub-sub bahasannya di dalamnya situ, misalnya unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara. Nah, di situ fokus di unsur-unsur. Ya, ini untuk memudahkan kita dalam mempelajari SPKN tadi gitu kan. Oh, unsur-unsur biar fokus di situ aja gitu kan. Jadi lebih ini ya. Lebih mudah lah ininya. Meskipun ini mungkin ya bisa dilengkapi juga ya ini, Pak. Ini jadi bagi sahabat pembelajar bisa mendownload di App Store juga sudah ada ya. Ya, siapa tahu nanti pengembangannya bisa ditambahkan dari para sahabat pembelajar ya. Iya, betul sekali Mas Pulung, terima kasih. Ini bagus nih Mbak, banyak yang belum tahu juga takutnya ya. Oke. Ya, mudah-mudahan dengan mendengarkan ini jadi tahu juga ya, dapat. Ya. Saya juga baru tahu ini, baru install juga ini. Oke. Baik, terima kasih Mbak Isma, kita sudah 1 jam ya, sudah berlalu, nggak kerasa. Pertanyaannya pengennya kalau kita buka misalnya pertanyaan langsung live gitu, kemungkinan pasti nanya-nanya terkait dengan soal itu kan, jadi jadi kemana-mana nanti kan. Tapi ini menarik sekali ya, rekan-rekan sahabat pembelajar, bahwa standar pemeriksaan keuangan negara ini kita perlu kuasai bagi teman-teman pemeriksa, karena bukan hanya kita di BPK, bahkan tadi dikatakan di 2017 jelas termaktub ya bahwa APIP ya atau pemeriksa lain itu juga harus menguasai, khususnya terkait dengan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ya. Terima kasih sekali Mbak Isma atas bincang-bincang kita ya. Sama-sama, meskipun kontennya standar ya, kalau kita bicara konten standar itu udah bayangannya udah pasti kompleks ya, tapi paling tidak kita bisa menemukan hal-hal yang belum kita ketahui, termasuk tadi hal-hal yang mulai dari sejarah sampai ke detail-detail dari SPKN. Kalau pengen tahu lebih lanjut, rekan-rekan bisa pelajari lebih lanjut di SPKN 2017 ya, atau rekan-rekan juga bisa gunakan produk-produk seperti tadi, ada aplikasi yang bisa. Dan kalau rekan-rekan pengen berkontribusi ya, membantu seperti Mas Fuad tadi, bisa juga nanti boleh nggak Mbak Isma kirimkan ke sekretariat aja, ke sekretariat, ya, sekretariat komite SPKN ya. Kebetulan saya juga salah satu anggota di tim sekretariat. Berarti di Litbang gitu ya? Di Litbang. Betul, lantai 2 gedung arsip. Kita sedang menyiapkan untuk membuat ruangan sekretariat juga. Mudah-mudahan nanti bisa lebih fokus ya, lebih enak ya kalau ya, mau moga-moga nanti sudah ada gitu. Ada poskonya gitu kan. Semua sumber ada di sana. Mudah-mudahan ya kita berupaya untuk itu gitu Mas Pulung. Oke, baik, terima kasih Mbak Isma sudah berkenan hadir di podcast BPKRI ya, di BPK Insight. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga ini memberikan nilai manfaat dan ibadah bagi kita semua. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.